Cara membuat time control pada Visual Basic. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Studio pada perangkat masing-masing sehingga tampilannya menjadi seperti yang terlihat pada layar. Jadi, untuk membuat time control pada Visual Basic, kita membutuhkan beberapa toolbox. Yang pertama itu ada label sebanyak 1 buah. Lalu kita membutuhkan 3 tombol button, dan selanjutnya kita membutuhkan timer. Ketika kita klik timer, timer tidak akan muncul pada form, tetapi dia akan muncul pada bawah seperti yang terlihat pada layar. Sebenarnya apa sih itu timer? Pada umumnya, timer digunakan ketika kita perlu memberikan beberapa interval untuk beberapa fungsi atau beberapa prosedur. Misalnya, ketika kita ingin menampilkan pesan setiap 1 detik atau setiap 10 detik, maka kita dapat menjalankannya menggunakan timer. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mencoba prosesnya. Yang pertama, kita mengubah tulisan pada label. Untuk label 1, teksnya kita ubah menjadi 00. Lalu, untuk fontnya juga bebas menyesuaikan kebutuhan kalian. Selanjutnya, kita beralih pada button 1. Pada button 1, teksnya kita ubah menjadi star. Untuk ukurannya juga bebas, menyesuaikan kebutuhan kalian. Selanjutnya kita beralih pada bagian name-nya. Untuk name button 1, kita ubah menjadi button star. Selanjutnya kita beralih ke button 2. Untuk button 2, name-nya kita ubah menjadi button stop. Jangan lupa untuk mengubah teksnya menjadi stop. Begitu pula untuk fontnya, bebas menyesuaikan kebutuhan kalian. Selanjutnya itu ada button 3. Untuk teksnya, kita ubah menjadi reset. Begitu pula untuk name-nya, kita ubah menjadi button reset. Untuk fontnya, kita ubah background-nya agar terlihat menarik. Selanjutnya seperti ini. Lalu kita pilih timer dan lihat pada bagian properti. Di sana ada interval dan kita dapat mengaturnya. Kita ubah menjadi 1000 milidetik. Maka timer akan berjalan setiap 1 detik. Selanjutnya kita klik 2 kali pada toolbox timer. Dan kita akan dialihkan ke bagian pengkodingan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ketik in. SS T 2 kali fast integer. Lalu kita beralih ke timernya.
2 kali pada button start-nya. Pada button start, kita tinggal copy paste timer 1 enable pada codingan timer yang sudah kita ketik tadi. Lalu untuk false-nya kita ubah menjadi true. Selanjutnya kita beralih ke button stop. Pada button stop, kita ambil lagi dari codingan timernya, yang lalu kita copy paste. Untuk statusnya tetap kita buat false. Lalu selanjutnya kita beralih lagi ke form 1 design dan beralih ke button reset. Lalu kita klik 2 kali. Begitu pula untuk button reset, kita copy paste pada bagian VV0 pada codingan timer satunya. Lalu jangan lupa tambahkan SS sama dengan 0. Untuk statusnya kita tetap buat false. Jangan lupa kita rapihkan codingannya sehingga untuk codingannya seperti ini. Lalu bisa kita run. Kita tunggu prosesnya. Lalu akan muncul timer controlnya. Kita klik start, maka timer akan berjalan setiap 1 detik. Lalu bisa kita klik stop, maka timer akan berhenti pada detik ke-9. Lalu kita klik start lagi. Selanjutnya timer akan melanjutkan yang sebelumnya. Tadi 9 dan sekarang sudah menjadi 15. Lalu ketika kita ingin mengulang timernya, bisa kita klik reset. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Anggi Vivi Febrina Silalahi NIM 200554171 akan menjelaskan mengenai cara menampilkan tanggal dan waktu saat ini dengan menggunakan Windows Form Visual Basic menggunakan timer. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Studio pada perangkat masing-masing sehingga tampilannya menjadi seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, untuk membuat tanggal dan waktu yang sedang berjalan saat ini, kita membutuhkan label. Untuk label sendiri, kita bisa mengubah fontnya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk ukurannya juga bebas. Selanjutnya, untuk teks label 1, kita ubah menjadi date time. Setelah itu, kita juga membutuhkan timer. Kita seret dan lepaskan ke dalam form, dan timer akan muncul pada bagian bawah. Lalu kita klik pada timer sehingga akan muncul properties. Untuk intervalnya kita ubah menjadi 1000. Lalu enter. Untuk form satunya bisa kita ubah backgroundnya agar terlihat lebih menarik.
kita akan dialihkan ke form pengkodingan. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita ketik timer 1 enable true. Lalu kita kembali lagi pada form 1 design. Kita klik 2 kali pada bagian timer. Maka kita dialihkan ke form pengkodingan lagi. Selanjutnya, kita ketik label 1 text tunggu prosesnya. Maka akan muncul waktu yang saat ini terjadi. Di sini ada tanggal 27 Maret 2022 dan menunjukkan pukul 3. Bisa kita lihat waktunya juga berjalan. Mungkin sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Anggi Vivi Febrina Silalahi NIM 20055411071 akan menjelaskan mengenai cara menggunakan autocomplete pada combo box dan text box. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Studio pada perangkat masing-masing sehingga tampilannya menjadi seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, kita seret combo box dan text box dari toolbox. Untuk ukuran combo box dan text box itu bebas menyesuaikan kebutuhan kalian. Langkah selanjutnya kita pilih text box dan beralih ke bagian properties. Lalu selanjutnya kita cari autocomplete. Bisa dilihat di sini ada autocomplete custom source, lalu ada autocomplete mode, lalu ada autocomplete search. Pertama-tama kita klik pada autocomplete custom source. Selanjutnya kita ketik apa yang kita inginkan. Di sini saya akan mengetik nama-nama negara.
suggest-nya, dan append. Lalu kita ketik lagi. Di sini muncul juga suggest dan append-nya. Kita close. Lalu selanjutnya, jika kita ubah autocomplete source-nya menjadi URL, lalu kita start. Kita tunggu, misalnya kita ketik Google, maka di sini akan muncul Go Microsoft. Lalu kita close. Lalu kita ubah lagi autocomplete source-nya. Misalnya kita mengubahnya menjadi file system. Lalu kita run. Ketik. Di sini tidak akan muncul karena kita tidak menggunakan file system atau file tambahan. Begitu pula untuk combo box. Halnya sama, untuk menerapkan autocomplete-nya bisa kita tambahkan. Misal kita tambahkan nama orang. Oke. Untuk autocomplete-nya juga kita ubah menjadi suggest. Lalu untuk autocomplete source-nya kita ubah menjadi custom source. Lalu kita start. Kita tunggu prosesnya. Maka akan muncul juga Susi. Begitu pula kita coba yang lain, Tony dan Andi. Untuk cara menggunakan autocomplete pada combo box dan text box itu sama. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Di kesempatan kali ini, saya, Kadek Yudi Pratnya Polvi dengan NIM 20055541146 akan memberikan penjelasan mengenai Open Text File. Oke, pertama-tama Open Text File ini akan kita gunakan untuk video tutorial berikutnya, yaitu search and highlight. Jadi ini merupakan awalan dari video berikutnya. Nah, untuk adapun yang digunakan yaitu ada button, ada rich text box, dan ada open file dialog. Oke. Setelah itu pertama-tama kita pergi ke toolbox terlebih dahulu, mencari yang namanya button. Nah, untuk button ukurannya bisa disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Lalu kita ganti jadi open text file seperti ini. Lalu untuk file fontnya bisa teman-teman ganti dengan klik font ini di properties. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan yang teman-teman inginkan, tapi saya ganti dengan menjadi 18 seperti ini. Lalu open text file nya udah, lalu kita pergi ke toolbox untuk mencari yang namanya open file dialog. Nah, open file dialog, untuk video tutorial open file dialog bisa disaksikan di video sebelumnya. Yaitu kita ke toolbox lagi, cari rich text box. Nah, seperti ini. Rich text box itu nanti akan sebagai tempat untuk menampilkan file yang akan kita lihat nanti. Oke, pertama-tama kita rapikan dulu. Untuk
rich text boxnya bisa diperbesar agar tulisan nanti bisa terlihat dengan jelas. Nah, seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa double klik open text filenya atau buttonnya maksud saya, lalu menggunakan codingannya itu if open file dialog 1 dot show dialog sama dengan dialog result dot ok lalu kita enter, kita masukkan rich text box 1 karena di sini kita makanya rich text box 1 maka rich text box 1 dot text sama dengan my dot computer dot file system dot read all text kurung open file dialog 1 dot file name. Oke, seperti ini. Jadi nanti dari my computer dot file system read all text yang akan ada di open file dialog 1 akan dipindahkan, data-data dari ini akan pindah ke rich text box-nya. Jadi akan ditampilkan di rich text box. Oke, lalu kita running programnya. Oke, bisa ditunggu terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa double klik untuk mencari file yang telah disiapkan. Oke, misalnya ini saya pakai file yang makalah puting Andi ini. Kita klik, kita open. Nah, dia akan seperti ini. Jadi kita bisa membacanya langsung dari sini. Oke. Sekian video tutorial mengenai open text file. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye bye. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Di kesempatan kali ini, saya, Ika Didi Pratnya Polvi, dengan NIM 200554146 akan menjelaskan mengenai search and highlight menggunakan aplikasi Visual Studio dengan bantuan Reach the Box. Baik, berikut ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Pertama-tama teman-teman perlu ke toolbox untuk mencari komponen yang dibutuhkan. Yang pertama kita butuh button. Button 1 diperuntukkan untuk open text filenya. Jadi kita bisa memanggil file dari dokumen open text file. Untuk button 2, oke, sebelumnya kita atur dulu ukurannya agar lebih terlihat. Oke, ukurannya itu bisa semaunya. Saya mau 20,2. Nah, segini. Jadi kita atur lagi untuk buttonnya. Oke, setelah itu kita ke toolbox lagi. Kita cari yang namanya button 2. Nah, button 2 ukurannya ini lebih kecil daripada button 1. Diperuntukkan untuk menjalankan program untuk nge-search-nya atau mencari kata yang diinginkan. Oke, kita cari dulu teksnya search. Nah, ini
Untuk ukurannya kita bisa gedein tapi tidak lebih besar dari yang awal atau yang open text filenya. Jadi kita cari yang namanya font. Nah, kita klik titik 3 di bawah itu, lalu kita ya kurang lebih 6, mohon maaf. Oke, seperti ini. Kita perdekat. Oke, setelah itu bisa kita bawa ke atas dulu ya. Nah, setelah itu kita perlu yang namanya text box. Nah, text box di sini nanti akan kita peruntukkan atau kita gunakan untuk tempat meletakkan kata-katanya. Misalnya kita mau cari kata Google Drive gitu, nanti kita ketik di sini dan akan mencarinya. Oke, kita pakai yang berikutnya itu di toolbox yang namanya reach the box. Nah, reach the box ini juga ada di video tutorial sebelumnya. Jika teman-teman masih bingung cara menggunakannya, bisa melihat video tutorial sebelumnya. Oke, setelah itu kita cari untuk membuka filenya itu open file dialog. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa kita atur lagi ya, kurang lebih seperti ini. Sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan, letakkan bebas, tidak mengikat. Oke, pertama kita open text file dulu. Oke, open text file ini kita kan fungsinya untuk menampilkan atau mendapatkan data, manggil file gitu. Berarti kita if open file dialog 1, open file dialog 1 dot show dialog sama dengan dialog result dot oke. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa enter, dan untuk jika itu dipenuhi pengandaiannya, maka dia akan reach the box-nya dipanggil, dot text akan diisi oleh letak filenya atau nama filenya, my computer dot file system dot read all text kurung open file dialog 1. Oke, dan jangan lupa file name. Oke, setelah itu kita coba running. Apakah codingannya ada error apa tidak? Oke, kita klik. Oke, nanti akan keluar tempat letakkan file di dokumen. Kita open. Oke, keluar. Berarti codingan pertama berhasil. Oke, selanjutnya kita ke form lagi, kita double klik di search. Artinya kita akan ngoding sekarang di search, bukan di yang button pertama lagi. Oke, yang berikutnya dim. Kita inisiasi variabel terlebih dahulu. Kita pakai index as integer, bilangan bulat, integer sama dengan 0. Oke, seperti itu. Lalu while perulangan, tapi kita tidak pakai for, tapi kita pakai a while. Itu index reach the box, kurang dari reach the box, maksudnya reach text box ya, reach text box 1 karena kita cuma ada satu, reach text box dot text, jangan lupa.
Oke, last, baru dot last index of, lalu textbook 1. Oke, yang kurung itu textbook 1. Nah, atau textbook 1 dot text. Oke, setelah itu kita periksa lagi apakah ada yang salah dengan codingannya. While index reach textbox 1 dot text dot last index of textbox 1 dot text. Oke, aman. Jadi kita enter. Oke, kita setelah enter kita panggil reach textbox 1-nya, reach textbox 1. Oke, textbox 1 dot find. Oke, kita ada kesalahan ya, kita hapus dulu, kita deketin lagi, terus kita buka kurung, kita find, lalu textbox 1 dot text, lalu index variabelnya dipanggil, lalu kita reach textbox 1, kita panggil reach textbox 1-nya. Setelah reach textbox 1 kita lebarnya text length, lalu koma reach textbox finds, kita ketik reach textbox find dot none, artinya kosong. Oke, setelah itu kita rapikan dulu. Oke, setelah itu kita tekan enter, kita reach textbox lagi, reach textbox 1 dot selection back color, artinya kita di sini untuk mengubah background dari warna pada tulisan yang ditemukan atau yang kita ingin cari. Oke, terus kita pilih color dot warna yang kita inginkan. Kalau di sini saya pengennya blue, maka colornya blue. Ini terserah teman-teman ya. Setelah itu kita panggil index lagi. Sebentar. Oke, index. Jadi kita mengisi index sama dengan reach textbox 1 dot text dot index of textbox 1 dot text koma index atau variabelnya. Oke, setelah itu kita kasih plus 1 karena kita ingin satu-satu saja yang ditampilkan, kata saja. Oke, kita cek lagi apakah ada kesalahan. Untuk codingannya, pertama ada error di bagian index of nya. Kita cek lagi, index of berarti di atas ini, index of. Sebentar, kita cari dulu. Oke, kita periksa codingannya. Find reach textbox 1. Jadi kita coba coding ulang saja yang ini, dot find nya, reach textbox 1 dot find. Nah, setelah itu textbox 1 dot text. Nah, itu berarti kurang dot textnya ya, dot text
koma text koma index koma rich text box dot length dot text length maksud saya koma rich text box finds dot none. Oke, itu value-nya. Oke, sudah hilang errornya, berarti kita bisa move on ke error berikutnya, yaitu index of. Oke, di index of katanya tidak ada sebuah kesalahan. Jadi kita coba lihat satu persatu. Pertama ada index sama dengan rich text box 1 dot text dot index of kurung text box 1 dot text. Nah, di sini hilang text box 1. Oke, dicek lagi apakah ada error lagi. Oh, sepertinya tidak. Oke, kita bisa running programnya apakah berhasil. Oke, bisa ditunggu dulu, masih loading. Nah, seperti ini. Maka pertama-tama kita pencet open text file dulu untuk mencari file yang akan kita search. Lalu kita open seperti ini. Nah, jadi kita pengen tahu, misalnya kita pengen tahu kata untuk di sini ada kata untuk apa tidak. Jadi kita bisa search untuk. Nah, baru kita tekan search. Nah, akan berubah, lihat ada warna blue-nya atau ada birunya. Jadi program ini sudah berhasil. Maka dari itu sekian video tutorial yang dapat saya berikan mengenai search and highlight dengan rich text box menggunakan aplikasi Visual Studio. Terima kasih untuk teman-teman yang masih menyaksikan video ini dan selamat menonton video tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, selamat datang lagi di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Di kesempatan kali ini, saya Ika Didi Pratnyapolvi dengan NIM 20055541146 akan memberikan tutorial mengenai simple HTML. Artinya, nanti kita akan memasukkan fungsi HTML, akan keluar hasilnya, atau sintaks HTML akan keluar hasilnya. Oke. Pertama-tama kita perlu ke toolbox terlebih dahulu seperti biasa, lalu mencari yang namanya button. Nah, button ini difungsikan nanti untuk mengodingannya di sini. Oke, kita ganti nama button jadi hasil. Lalu kita perlu perbesar sedikit tulisannya dengan mengganti di font yang ada di properties. Properties terletak di pojok kanan bawah monitor teman-teman. Oke, saya seperti itu. Lalu teman-teman perlu ke toolbox lagi untuk mencari yang namanya rich text box. Oke, seperti ini. Untuk rich text box bisa diperbesar agar mempermudah teman-teman dalam mengkodingkannya. Oke, nanti kodingan dari HTML akan dibawa ke sini, lalu akan nanti ada keluar hasilnya di kanan. Oke, kita cari untuk outputnya yang namanya web browser. Nah, ini. Oke, untuk web browser juga bisa digeser-geser agar lebih rapi. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, setelah itu kita mungkin agak diperbesar lagi ya. Menurut saya kurang besar untuk tulisannya, bisa mungkin 22 segitu, atau mungkin buttonnya juga dikecilin biar terkesan rapi. Setelah itu teman-teman bisa double klik untuk mulai coding agar programnya dapat berjalan. Oke, codingannya cukup sederhana, tidak terlalu rumit seperti yang lainnya. Untuk codingannya kita hanya perlu memanggil web browser 1 .document
document text ya. Document text sama dengan, lalu kita panggil reach the box. Nah, hanya seperti ini saja. Oh ya, jangan lupa reach text boxnya untuk disebutin juga dot textnya. Oke, seperti ini. Jadi pertama-tama itu nanti akan kita masukkan codingan HTML nya. Setelah itu kita klik button hasil, lalu kita akan pindah ya, nanti kita akan keluar output dari hasil codingan HTML nya. Oke, untuk HTML nya bisa teman-teman persiapkan seperti saya sudah persiapkan di sini. Ada coding HTML, oke, ini aplikasi yang namanya Sublime Text, teman-teman bisa gunakan. Bentar, mungkin biar lebih lengkapnya bisa pakai yang ini saja. Kita open with Sublime. Nah, seperti ini. Jadi ini akan ada codingan HTML nya, bisa teman-teman persiapkan untuk nantinya mencoba atau mensimulasikan dari program ini. Oke, kita pencet running. Nah, kita tunggu apakah program ini ada error atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi akan ada dua kolom atau ada 4 kosong, yang dimana di sini kita akan inputkan codingan dari HTML tadi yang telah disiapkan sebelumnya. Oke, maaf agak nge-lag. Nah, di sini jadi kita ada sintaks dari HTML nya, ada title, ada body, ada head, dan lain sebagainya. Oke, kita pencet hasil apakah keluar. Oke, masih diproses. Nah, seperti ini. Jadi ketika dari codingan seperti ini akan menghasilkan seperti ini. Jadi tanpa perlu ke web browser lagi, hanya perlu copy codingannya lalu pencet hasil dan akan keluar hasilnya. Oke, ini bisa dilihat nanti akan bentuknya seperti ini. Oke. Baik, karena sudah berhasil menampilkan codingan HTML nya, maka dapat saya katakan program ini berhasil. Oke, sekian video tutorial mengenai simple HTML menggunakan Visual Studio. Terima kasih untuk teman-teman yang masih menyaksikan, dan selamat menyaksikan video tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan PlaySound. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Resa Gunawanangun dengan nomor induk mahasiswa 20055411009. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan PlaySound pada Visual Basic Studio di sini, di mana kita membutuhkan beberapa button sebagai trigger dari lagunya. Di sini kita cari button. Tuh, di sini kita pakai contoh 3. Dan langsung saja kita ke tahap coding. Nah, di sini kita langsung mulai. Karena di sini kita menggunakan basic sound yang pasti ada di seluruh laptop. Di sini kita ketik my computer, mengakses file di komputer, yaitu file audio. Terus kita fungsikan sebagai
play system sound, lalu dalam kurung media sistem. Nah, di sini ada beberapa contoh, 5 di sini tepatnya. Nah, di sini kita pertama pakai yang asterisk. Kita akan menggunakan 2 contoh dengan cara seperti ini. Ini bisa di copy saja langsung untuk mempermudah. Lalu balik lagi ke desainnya. Yang kedua, hal yang sama namun perbedaannya ada di kita tidak menggunakan asterisk melainkan bib. Nah, sebelumnya ini akan saya run terlebih dahulu untuk mengecek apakah program bisa. Nah, di sini program tidak mau menyalakan bunyi asterisk ataupun bib seperti tutorial. Namun emang beberapa laptop atau beberapa perangkat emang tidak bisa untuk menggunakan codingan ini. Jadi untuk itu ada satu solusi lagi, yaitu di sini kita menggunakan yang ketiga. Yang di sini codingannya cukup mudah, dimana kita bisa langsung konsol titik beef. Jadi akan membunyikan suara beef dengan angka itu di sini adalah frekuensinya. Jadi frekuensi berapa? Di contoh kita gunakan 1000 itu seperti suara beef pada normalnya. Jadi di sini kita akan coba untuk menurunkan frekuensinya jadi setengahnya, koma, dan setelahnya angka berikutnya adalah satuan waktu dalam bentuk milisecond. Jadi kita mau mendengarnya berapa detik. Nah, di sini misalkan kita akan mendengarnya selama 1 detik saja ya. Sampai sini cukup. Nah, maka akan keluar, bisa langsung kita dengar suaranya seperti itu. Mungkin akan lebih terdengar lagi. Nah, di sini itu untuk contohnya. Jadi di frekuensi kita bisa juga naikkan jadi 2000, jadi dia lebih 2 kali lipat lebih tinggi dari contoh, dan bisa kalian atur seberapapun kalian mau. Jadi dia frekuensinya lebih tinggi, dan di sini waktu bisa diatur lebih singkat. Misalkan 2 kali lipat lebih cepat. Jadi hanya sebentar. Sekian flash sound dari saya. Selanjutnya dipersilakan. Baiklah, kali ini saya Nyoman Gedera Saguna Winangun dengan nomor induk mahasiswa 2005541109109 akan menjelaskan bagian create text file, atau di sini kita menggenerate secara otomatis text file yang sudah kita coding. Nah, di sini kita hanya perlu satu tombol, yaitu button. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu hanya untuk trigger agar filenya langsung tercipta. Nah, misalkan di sini kita langsung saja di bagian codingnya. Pertama kita perlu dim file s system .io stream writer, langsung enter. Di sini file sama dengan my computer titik file system titik open text file writer. Langsung ada di rekomendasi, mempermudah kita. Nah, di sini apa yang kita ketik selanjutnya adalah tempat di mana kita menaruh filenya. Jika kita hanya langsung menulis, misalkan kita akan menamai file notepadnya atau docnya itu misalkan seperti latihan 1.
.txt. Ini koma true, dia akan otomatis tersimpan pada file yang tempat kita menyimpan program ini. Nah, untuk itu kita bisa juga mengkustomisasi di mana kita menaruh file create text-nya ini. Misalkan saya sudah menyiapkan satu ada di sini. Jadi di sini kita langsung saja copy paste tempatnya. Nah, di sini kita jangan lupa memberikan backslash 2 kali. Backslash 2 kali, dan di sini defaultnya yang sekali kita rubah jadi 2 kali. Nah, maka teks yang akan diciptakan itu akan tersimpan otomatis di file fat ini yang sudah saya tunjukkan tadi folder sebelumnya. Enter lagi. Di sini kita akan langsung memasukkan teks apa yang akan tertulis di notepad itu. Jadi di sini kita langsung file write line. Jadi di sini kenapa write line? Jadi dia akan menulis secara lurus terus ke samping, ke kanan, selagi belum di enter. Nah, di sini kita langsung aja, misalkan kita masukkan tutorial Visual Basic Studio oleh Resa, Polpi, dan Anggi. Langsung. Nah, lalu kita tutup dengan file titik close. Nah, jika ini di start, maka akan ada seperti ini. Nah, sebagai pembedanya, di sini yang sebelumnya hanya ada file catatan, saat kita trigger akan otomatis ada tulisan ini, notepad ini. Jika dilihat notepadnya ini ada ini. Nah, di situ. Jadi kita bisa langsung lihat itu ya, di notepadnya ada. Nah, kita berhentikan dulu. Nah, kita bisa juga langsung misalkan kita untuk menulis garis yang ada di bawahnya lagi, kita bisa sama lagi file titik write line dalam kurung petik Resa dengan nomor induk mahasiswa 20055411092. Jadi kita save, kita debug lagi. Maka file di sini saat kita trigger file di sini dengan nama yang sama akan langsung teroverwrite atau terupdate langsung. Jadi saat kita tekan ini, lihat. Nah, di sini langsung ada apa yang saya tulis tadi. Sekian dari saya, terima kasih.